mengangkat ucapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen melalui pekerjaan kita, khususnya di sawah dan juga di ladang, bahkan dalam setiap usaha pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Ibadah pengucapan syukur panen seperti yang kita lakukan saat ini merupakan bentuk pengakuan dan penyembahan kita kepada Tuhan, sebab kita sadar bahwa Tuhanlah sang pemilik kehidupan dan Tuhan adalah sang pemberi berkat. Disadari bahwa panen yang melimpah yang kita nikmati saat ini bukan hanya hasil kerja keras tangan kita, bukan hanya hasil kepintaran dan hikmat kita secara manusia, tetapi terutama adalah hasil kemurahan dan pemeliharaan Tuhan, mulai dari Tuhan yang menyuburkan setiap tanah, memberikan cuaca yang baik, memberkati proses pertumbuhan tanaman yang kita tanam, sehingga menghasilkan panen yang melimpah saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, di dalam pembacaan kita pada malam hari ini dalam Mazmur 65 menggambarkan kemuliaan Tuhan yang terlihat di dalam alam ciptaan dan berkat-Nya atas bumi. Pemazmur tidak hanya melihat hasil panen sebagai sesuatu yang biasa, tetapi benar-benar sebagai bukti dan tanda kasih setia Allah dalam kehidupan umat-Nya. Kita bisa memperhatikan beberapa kebenaran di dalam bagian perikop kita malam hari ini. Yang pertama, di ayat 10-11, bahwa Tuhan yang menyediakan air dan kesuburan. Di sini pemazmur menyadari bahwa hujan yang turun, air yang mengalir di sungai, dan kesuburan tanah adalah karya Allah. Tanpa campur tangan Allah yang menyediakan air sebagai sumber kehidupan, maka setiap sawah-sawah akan menjadi tandus dan tanah akan kering, yang pastinya tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik. Air hujan, irigasi, dan musim yang tepat adalah bukti bahwa Tuhan senantiasa memelihara tanah-tanah yang dikelola oleh umat-Nya. Kemudian kebenaran yang kedua, Tuhan yang memberkati proses pertumbuhan. Dikatakan di dalam Mazmur ini bahwa Tuhan meratakan gumpalan tanah, membasahi tanah dengan hujan, dan memberkati tumbuh-tumbuhan. Ini adalah bukti bahwa Tuhan terlibat dalam setiap proses, mulai dari persiapan atau pembajakan sawah, penanaman, pemeliharaan, sampai kepada hari panen. Dan meskipun manusia mencangkul dan menabur dengan kerja keras, tetapi hanya Tuhan yang bisa membuat tanaman itu bertumbuh dengan subur dan menghasilkan panen yang baik. Kemudian kebenaran yang ketiga dari Mazmur ini, Tuhan memberi kelimpahan yang membawa sukacita. Ayat 13-14. Di sini pemazmur menyatakan bahwa padang menjadi subur, lembah penuh dengan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi. Ini menggambarkan sukacita besar atas hasil panen yang melimpah, dan sukacita itu hanya dilayakkan, diarahkan kepada Tuhan sebagai sumber berkat. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kebenaran dari perenungan Mazmur ini, penerapan dalam kehidupan kita ada 4 poin. Yang pertama, mengucap syukur hendaknya menjadi gaya hidup kita, dan bukan hanya pada saat kita merasakan panen yang melimpah. Artinya, jangan kita mengucap syukur hanya ketika kita menerima hasil panen yang baik, tetapi juga dalam setiap saat, bahkan di dalam setiap proses pekerjaan yang kita lakukan, mengkalau pasediaki tampata, mengkara tampa, menanam atau menabur,
sampai pada saat kita menunggu hasil panen kita. Sebagaimana di dalam 1 Tesalonika ayat 5 sampai pasal 5 ayat 18, kita diajarkan untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Jadi bukan hanya kita bersyukur pada saat datang panen yang baik, tetapi juga dalam setiap hal dalam kehidupan kita. Mengucap syukur hendaknya menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita harus mengakui bahwa semua berkat berasal dari Tuhan. Panen yang baik bukan semata-mata karena kita bekerja dengan keras, bukan semata-mata karena benih yang kita tanam itu baik, atau kita menggunakan pupuk yang berkualitas, atau karena cuaca yang baik, tetapi harus kita akui dan sadari bahwa Tuhan yang memberkati segala usaha kita. Dan melalui hal ini kita diajar untuk tidak sombong. Apalagi kalau kita menerima panen yang melimpah, jangan sekali-kali kita sombong, tetapi tetap rendah hati dan menyadari bahwa semua itu adalah berasal dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, gunakanlah hasil panen yang kita terima untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati segala pekerjaan kita. Tuhan memberikan kita hasil panen yang melimpah, bukan supaya kita hidup berfoya-foya untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi supaya kita juga menjadi saluran berkat, menjadi berkat bagi sesama. Sebagian panen yang kita terima itu hendaknya kita juga pakai untuk menolong sesama yang membutuhkan, dan terutama juga dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dipakai di dalam pelayanan gereja melalui persembahan yang kita berikan. Kemudian yang keempat, janganlah kita hanya fokus kepada hasil panen yang melimpah saat ini, tetapi kita juga perlu senantiasa berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan untuk segala pekerjaan kita, khususnya untuk musim tanam berikutnya. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang setia memelihara pekerjaan kita sampai boleh memetik panen hari ini. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan tetap setia di hari esok, bahkan selama-lamanya dalam sepanjang kita mengerjakan pekerjaan kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui perenungan kita saat ini, kita diajarkan bahwa Tuhan hadir dan aktif dalam setiap bentuk usaha dan pekerjaan yang kita tekuni. Maka marilah kita senantiasa hidup di dalam ucapan syukur, dengan hati yang taat kepada Tuhan, semangat untuk memuliakan Tuhan, dan terutama menjadi berkat bagi sesama, dan juga menyerahkan seluruh usaha dan pekerjaan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan selalu melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita melalui segala usaha pekerjaan yang kita tekuni setiap hari. Demikianlah uraian firman Tuhan. Kita mohon Roh Kudus lebih menyempurnakan uraian firman-Nya ini dalam hati dan kehidupan kita masing-masing. Amin.